Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih di tengah-tengah menjalani bulan puasa Ramadan dengan penuh tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah Ramadan pada tahun ini Allah senantiasa memberikan rahmah, maghfirah dan pembebasan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Sehari di bulan Ramadan tidak bisa kita ganti dengan setahun di bulan Ramadan. Begitu banyak keistimewaan yang ada di bulan ini sehingga kita wajib untuk mengoptimalkan ibadah di bulan suci ini. Berpuasa di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya, melakukan sholat tarawih, witir, tahajud, tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca sholawat istighfar, memperbanyak bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, dan suka membahagiakan orang-orang yang sedang hidupnya susah. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita ingin menjelaskan seperti apa posisi puasa bagi orang yang bekerja berat. Tentu kita berusaha supaya ekonomi kita cukup sehingga pekerjaan yang kita lakukan tidak sampai memaksa kita untuk membatalkan puasa kita. Tetapi banyak teman-teman kita yang memang di bulan puasa ini tidak bisa terhindar dari pekerjaan yang berat, dari pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik yang prima dari pagi sampai sore hari. Bagaimana status puasa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang setiap hari harus bergulat dengan urusan ekonomi yang wajib dia lakukan untuk memberikan nafkah dia dan keluarganya. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada dua alasan ketika orang membatalkan puasa. Yaitu pertama adalah al-marad atau sakit. Sakit ini tentu sesuatu yang tidak bisa kita undang karena dia datang dengan sendirinya sehingga memperbolehkan orang itu untuk membatalkan puasanya. Sakit tentu yang sakit dalam kondisi ketika orang tetap berpuasa maka kondisi sakitnya akan semakin memburuk. Yang kedua adalah as-safar atau sedang bepergian. Berpergian yang jauh di mana orang itu akan merasakan kelelahan, kepayahan, masyaqqah yang luar biasa. Para pemirsa yang berbahagia, dari dua kondisi yang diterangkan di dalam Al-Quran, al-marad was-safar, sakit dan bepergian, maka titik temu dari dua kasus ini adalah al-masyaqqah allati la tahtamilu adatan. Satu kondisi di mana seseorang dalam ukuran kebiasaan dia tidak mampu menanggung situasi dan kondisi yang sedang dia alami. Sehingga para ulama memberikan status hukum dan mekanisme serta batasan-batasan bagi teman-teman kita yang bekerja berat dari pagi sampai sore hari yang memperbolehkan mereka untuk membatalkan puasanya. Yang pertama kata para ulama, pekerjaan itu betul-betul urgent bahkan darurat yang tidak bisa diganti pada malam hari atau di bulan atau di luar bulan Ramadan. Pekerjaan itu harus dilakukan di siang hari di bulan Ramadan. Tidak bisa ditunda pada malam hari, bahkan tidak bisa ditunda pada bulan Syawal.
maka pekerjaan itu masuk kategori doruri, emergency, darurat yang harus dilakukan sekarang. Baik karena waktunya, misalkan memanen padi yang harus dilakukan sekarang, tidak boleh sampai malam hari, atau pekerjaan itu adalah pekerjaan perusahaan yang memang ketentuannya harus dilakukan setiap hari. Yang kedua, ketika sudah memenuhi syarat yang pertama ini, maka seseorang tetap harus menjalani ritual puasa sebagaimana adanya. Dia harus makan sahur menjelang subuh dengan menu yang lebih banyak daripada biasanya. Misalkan 2 piring dia habiskan supaya energi yang dia save untuk badannya lebih kuat daripada biasanya. Yang ketiga, jalani puasa itu sejak pagi sampai pada kondisi ketika siang hari di tengah pergulatan ekonomi yang dahsyat, dia mengalami satu masyaqqah la tahtamilu ada, satu situasi darurat di mana dia ketika tidak minum atau makan, maka dia akan mengalami gangguan kesehatan yang serius. Atau dalam bahasa fikihnya mubihu tayammumin, sesuatu yang memperbolehkan dia tayammum. Dia akan jatuh sakit dan membahayakan kondisi kesehatannya. Maka dalam konteks ini pada saat itulah Islam dengan toleransinya, dengan jiwa besarnya, dengan pandangannya yang besar memperbolehkan para pekerja itu untuk membatalkan puasanya dengan satu komitmen. Ketika di luar Ramadan ada jeda waktu dari pekerjaannya, maka dia harus segera melakukan qadha dan harus jangan ditunda-tunda. Para pemirsa yang berbahagia, dari keterangan ini di banyak kitab fikih diterangkan seyogianya kita umat Islam merencanakan keuangan yang sehat di bulan Ramadan. Seyogianya kita memilih pekerjaan yang situasinya tidak memaksa kita untuk membatalkan puasa kita di bulan Ramadan, tetapi ala kulli hal ketika dalam kondisi darurat, Islam tetap menampakkan kemurahannya, kemudahannya, sehingga diperbolehkan bagi para pekerja kasar, pekerja berat untuk membatalkan puasanya dengan mekanisme dan batasan-batasan yang tadi saya sebutkan. Tidak boleh mereka sejak pagi membatalkan puasanya, tapi punya niat yang kuat untuk tetap berpuasa dengan makan sahur yang banyak, dengan menghemat tenaga, sampai pada satu saat, satu detik ketika dia mengalami masyaqqah la tahtamilu ada, satu kesulitan yang akan menyebabkan dia terganggu kesehatannya secara serius, maka baru dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Tentu kita berharap para pengusaha, para manajer memberikan kelonggaran kepada para pekerja ini sehingga beban kerjanya diringankan, waktu bekerjanya diringankan, didispensasi, sehingga umat Islam yang bekerja kasar ini tetap bisa bekerja, mendapatkan penghasilan, dan tidak sampai membatalkan puasanya. Karena keistimewaan di bulan suci ini, sehari saja tidak bisa diganti 1 tahun di luar Ramadan. Demikian para pemirsa yang berbahagia, semoga Allah memberikan kelapangan rizki, kemudahan rizki bagi kita dan keluarga kita, sehingga kita bisa berpuasa dengan tenang di bulan Ramadan, merayakan Idul Fitri dengan gembira bersama keluarga dan handai tolan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.